Bab ke-27. Bab 27, Pil Pemecah Misteri Kelas 5. Rasa penasaran Xiang Qian. Sebuah kotak kayu tiba-tiba muncul di telapak tangan Zhao Xian. Zhao Xian tidak bermaksud untuk membangkitkan selera makannya. Buka kotaknya secara langsung dan perlahan. Barang pertama yang dilelang disebut memecahkan pil misterius. Di dalam kotak, ada 3 pil biru seukuran ibu jari. Ada energi spiritual yang kuat mengalir di pil-pil itu, dan aroma pil yang kuat juga meluap. Dalam sekejap, hal itu menarik perhatian semua orang di sekitarnya. Banyak sekali orang yang menatap kosong. Memecahkan pil misterius! Apakah ini pil pemecah misterius kelas 5? Apakah aku mendengarnya dengan benar? Pil pemecah misterius kelas 5, hanya makanan pembuka? Kebanyakan orang yang hadir tahu betapa berharganya pil pemecah misterius itu, meski mereka tidak memiliki tingkat kultivasi di alam pengumpulan pil. Tetapi bagaimana mungkin Anda tidak pernah melihat babi berlari jika Anda belum pernah makan daging babi? Mereka ingat dengan jelas bahwa lelang asosiasi pedagang Sun Yue beberapa tahun yang lalu juga melelang pil pemecah misterius, tetapi hanya ada satu. Yang ini dijual dengan harga tinggi yaitu 30.000 batu spiritual kelas rendah. Tidak ada alasan lain. Karena pemurnian pil pemecah misterius terlalu rumit untuk dijadikan pil. Hal ini juga membuat Xuan dan sangat langka. Pil Void Spirit sungguh tak tertandingi. Namun sekarang Zhao Xian sudah menggunakan 3 pil pemecah misterius. Tentu saja hal itu membuat banyak orang yang ingin melihat Zhao Xian malu menjadi tercengang. Bagaimana dengan matahari yang dikatakan sedang terbenam? Dijanjikan bahwa kristal giok sumsum akan menjadi tindakan kegilaan terakhir oleh kamar dagang Qingyun. Apa yang terjadi dengan Xuan dan ini? Baris kedua. Xiao Yuhe tidak dapat menahan diri untuk tidak melebarkan matanya. Sungguh, Zhao Xian memang percaya diri. Tidak heran dia begitu percaya diri dan sama sekali tidak memandang kamar dagang Zunyu. Dia tidak menyadari gerakan kecil kamar dagang Zunyu. Lagi pula, Ken Shanyue sudah berhenti menghubunginya sejak lelang terakhir. Kerjasama antara keduanya tentu saja gagal. Tetapi itu tidak berarti dia tidak tahu tindakan Zhao Xian akhir-akhir ini. Dia tahu bahwa Zhao Xian mengirim seseorang untuk membeli beberapa barang di kota terdekat. Tetapi dia bertanya dan mendapati bahwa nilai barang-barang itu bahkan tidak sebagus barang-barang pada pelelangan terakhir. Sekarang tampaknya, Zhao Xian pasti mempunyai cara khusus untuk memperoleh sumber daya berkualitas tinggi seperti itu. Mungkin aku masih punya kesempatan. Matanya berbinar. Pada saat yang sama, semua orang kuat di dan Gathering Realm yang duduk berjajar juga matanya berbinar. Aku tidak menyangka akan bertemu Xuan dan di tempat kecil ini. Sungguh kejutan yang tak terduga. Mereka jelas-jelas tidak datang ke sini untuk mendapatkan pil pemecah misterius. Karena mereka tidak tahu bahwa kamar dagang Qingyun akan melelang pos Xuan dan... Namun kini ketiga pil pemecah misterius ini membuat mereka teramat bahagia. Terutama laki-laki yang duduk di atas, dia berpakaian sangat aneh. Mengenakan jubah hitam besar yang menutupi hampir seluruh tubuhnya. Pada saat ini, matanya tertuju pada 3 pil pemecah misterius di tangan Zhao Xian. Lelang ini tampaknya agak menarik. Lantai 2. Li Shan, yang duduk di posisi terburuk, tidak dapat menahan rasa tertariknya. Dia tidak berminat menghadiri pelelangan ini. Lagi pula, dia memperoleh kristal giok sumsum surgawi, dan terus membangun senjata spiritual. Tetapi segala macam rumor membuatnya penasaran. Jadi saya memutuskan untuk datang dan ikut bersenang-senang. Mendadak. Ini hidup, Anda melihatnya benar. Dia baru saja menerobos ke alam dan belum lama ini, dan sekaranglah saatnya dia perlu menstabilkan alamnya. Pil pemecah misterius juga merupakan harta langka baginya. Dia harus ditangkap. Pada saat yang sama, Xiang Qian di sisi lain tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Zhao Xian, lalu menoleh untuk melihat penjaga berbaju hitam di sampingnya.
Bukankah kamu mengatakan bahwa kamar dagang Kingyun tidak dapat menemukan apapun? Penjaga berbaju besi hitam itu langsung berlutut di tanah. Heihu gagal menyelidiki dengan baik. Tolong hukum saya, Nona. Saya tidak bermaksud menyalahkanmu. Siang Kian tidak menghukum penjaga berbaju hitam itu, tetapi hanya mengatakan sesuatu dengan nada tenang. Matanya kembali menatap Zhao Xian. Kali ini ada sedikit rasa ingin tahu di matanya. Dengan kemampuanmu, Heihu, aku rasa kamar dagang Kingyun kecil ini tidak dapat menyembunyikan hal ini darimu. Zhao Xian ini tidak sederhana. Siang Kian cepat-cepat membuat penilaian, dan wajah halusnya menunjukkan ketertarikan. Sangat menarik. Bukan hanya Siang Kian, tetapi juga orang lain di ruang pribadi di lantai 2 memperhatikan Zhao Xian dengan saksama saat ini. Pil pemecah misterius ini jelas di luar dugaan mereka. Hal ini juga membuat mereka semua tertarik. Karena ini berarti apa yang bisa dikeluarkan Zhao Xian tidak mereka ketahui. Segala sesuatunya secara alami menjadi menarik. Zhao Xian tentu saja tidak tahu bahwa dirinya telah diperhatikan oleh banyak orang kuat. Dengan senyum tipis di wajahnya, dia melirik ke lantai pertama dan kedua. Ada beberapa orang kuat di alam dan Ju yang datang hari ini. Sepertinya kita akan memiliki awal yang baik. Zhao Xian berpikir dalam hati. Saya tidak bisa menahan perasaan bahagia. Lalu dia berbicara perlahan. Pil pemecah misterius kelas 5 pertama, harga awalnya 5.000 batu spiritual kelas rendah. Pelelangannya dimulai sekarang. 10.000 batu spiritual kelas rendah. Begitu Zhao Xian selesai bicara, seseorang dari alam Gathering Pil segera mulai menawar. Dan itu langsung berlipat ganda. Harus saya katakan, ini masih sangat mengejutkan. Tetapi, guncangan semacam ini hampir tidak berguna bagi mereka yang kuat di alam dan Ju. 13.000. Sekta ini menawarkan 15.000. Tak lama kemudian, beberapa ahli alam alkimia di baris pertama mulai bersaing untuk mendapatkan tawaran. Tentu saja mereka tidak ingin melewatkan pil pemecah misterius ini. Akan lebih baik untuk mengatakan bahwa selama Anda adalah orang kuat di alam pengumpulan dan sulit untuk tidak tergoda saat Anda bertemu dengan Mysterious Breaking dan para orang kuat di baris terdepan alam dan Ju terus meneriakkan harga mereka. Para penonton yang menyaksikan pertunjukan itu diam-diam terdiam. Orang-orang besar di alam Judan sebenarnya tidak kekurangan uang, jadi mereka menawar seperti ini. Saya merasa kenaikan harga terlalu rendah dan ini merupakan kehilangan muka bagi mereka. Orang kuat mana di alam pengumpulan dan yang tidak memiliki kekayaan besar? Beberapa batu spiritual seperti itu tentu saja tidak ada artinya bagi mereka. Saya sangat iri. 35.000 batu spiritual kelas rendah. Tak lama kemudian, Li Shan tak dapat menahan perasaannya dan ikut serta dalam persaingan memperebutkan pil pemecah misterius yang pertama. Begitu dia membuka mulutnya, dia menggandakan harganya dan menambahkan 5.000 yuan. Seluruh penonton langsung terkejut. Seseorang mengenali Li Fang sebagai penerus sejati sekte Liun yang baru-baru ini melelang kristal giok sumsum surgawi. Aku tiba-tiba mendesah dalam hatiku, apakah semua pengikut sejati sekte Liun begitu kaya? Dan semakin banyak orang yang takjub dengan daya tarik Xuanpo dan jika dihitung menurut harga pasar, nilai Poswan dan sekitar 25.000 batu spiritual kelas rendah. Fluktuasinya tidak melebihi 3.000 batu roh. Apapun yang lebih dari itu dianggap premi. Tetapi, ini harga pasar. Dengan tingkat penghargaan terhadap Poswan dan harga seperti ini seringkali tak ternilai harganya. Bagaimanapun juga, Poswan dan terlalu disayangi. Ketika Li Fang muncul, dia menaikkan harga ke harga tertinggi pada lelang terakhir Poswan dan di kamar dagang Zunyu. Dalam sekejap, banyak orang kuat di alam dan Ju yang tengah bersiap menawar berada dalam kesulitan. Lanjutkan menawar? Akan menjadi kerugian besar jika memiliki lebih dari 30.000 batu roh kelas rendah. Terlebih lagi, sekarang ada 3 pil pemecah misterius, dan masih ada 2 kesempatan lagi nanti.
Jika Anda membayar harga tinggi sekarang, bukankah Anda akan dimanfaatkan? Tetapi jika Anda tidak meneruskan tawaran, bagaimana jika dua tawaran berikutnya lebih sulit dimenangkan? Untuk sementara waktu, sebagian besar orang di alam dan Ju berada dalam kekacauan. Saya tidak ingin dimanfaatkan, tetapi saya takut kehilangan Xuan Pudan. Sambil ragu-ragu, Zhao Xian berbicara perlahan. 35.000 batu roh kelas rendah 3 kali. Selamat kepada Li Jinjuan di lantai 2 karena telah melelang pil pemecah misterius pertama ini. Kata-katanya sudah ditetapkan. Banyak orang kuat di alam dan Ju menggelengkan kepala dan mendesah. Dia tampak lega lagi. Lantai kedua. Li Shan tersenyum. Saya beruntung, saya mendapatkan yang pertama, dan kemudian saya bisa menonton pertunjukannya. Tak lama kemudian pelelangan pil pemecah misterius kedua pun dimulai. Dibandingkan dengan pil pemecah misterius yang pertama, lelang ini jelas lebih brutal. Bab ke-28. Bab 28, keadaan dan Ju yang tercengang. Setelah gagal melelang pil pemecah misterius yang pertama, para ahli alam pengumpul pil ini jelas marah. Dan mungkin karena Li Shan memujinya. Zhao Xiangang mengumumkan dimulainya lelang. Seorang pria kuat di alam dan Ju di barisan depan segera mengangkat tangannya dan berteriak. 35.000! Wow! Pada saat itu, seluruh tempat menjadi gempar. Para orang kuat yang tersisa di alam dan Ju yang belum sempat berbicara bahkan membelalakan mata mereka. Namun itu bukan kecelakaan, melainkan penyesalan. Sial! Aku seharusnya bicara lebih awal. Sial! Orang tua ini yang pertama kali menangkap kita. Pria yang menagih harga itu bahkan memandang orang lain dengan bangga. Seperti ayam jantan yang menang, dengan kepala terangkat tinggi. Penonton yang tak terhitung jumlahnya melihat sekeliling dan tercengang. Aku pasti belum bangun. Harga transaksi terakhir dari pil pemecah misterius pertama adalah 35.000 batu spiritual kelas rendah. Mengapa yang kedua menjadi 35.000? 35.000 batu spiritual kelas rendah. Berapa harga jualnya? Apa gunanya? Dengan begitu banyak batu spiritual, kamu hanya ingin membeli kue besar? Jika kamu pergi ke Menara Sun Huan, kamu dapat mengangguk pada wanita cantik dan bersenang-senang selama beberapa bulan. Sementara para penonton masih berbicara dan mendesah. Tiba-tiba terdengar suara yang datar dan agak serak. 40.000 batu spiritual kelas rendah. Begitu kata-kata itu terucap, seluruh tempat menjadi sunyi lagi. Banyak sekali mata yang langsung melihat ke arah suara itu. Orang yang menagih harga adalah laki-laki yang pertama kali mengenakan jubah hitam besar. Tidak seorang pun dapat melihat bagaimana ekspresinya saat ini. Aku hanya tahu, memanggil 40.000 batu spiritual kelas rendah ini tampak semudah meminum air. Hes, 40.000 batu roh kelas rendah, yang merupakan premi langsung 5.000 batu roh dibandingkan dengan yang sebelumnya. Sika, sungguh tindakan yang murah hati. Adapun orang kuat yang mulai menawar 35.000, aku penasaran apakah dia akan terus menawar. Seperti yang diharapkan. Wajah orang kuat di alam dan Ju yang menawar 35.000 yuan menjadi sangat jelek. Sekarang dia merasa tidak nyaman seperti sedang memakan lalat. Awalnya dia berpikir bahwa dia dapat menggunakan keuntungan gerakan pertamanya untuk langsung mengambil pil pemecah misterius. Tetapi saya tidak pernah berpikir. Ternyata ada yang rela diperalat dan mau melelang pil pemecah misterius ini dengan harga premium 5.000 batu spiritual kelas rendah. Salah perhitungan. Dia menggertakkan gigi dan ingin meneruskan menawar. Tetapi, dia ragu-ragu lagi. Ada satu lagi, Anda bisa menunggu dan melihat. Mustahil bagi seseorang untuk menawar lebih tinggi setiap waktu, bukan? Tak ada satupun batu spiritual yang tertiup angin kencang. Saat memikirkan hal itu, palu kayu di tangan Zhao Xian terjatuh lagi ke atas meja.
Berhasil! Selamat kepada senior ini karena berhasil melelang pil pemecah misterius kedua dengan 40.000 batu spiritual kelas rendah. Lalu yang berikutnya adalah yang ketiga. Zhao Xian berbicara perlahan. Hampir saat dia membuka mulut untuk mengumumkan bahwa pelelangan telah dimulai. Orang kuat di dunia pengumpul pil yang baru saja kehilangan 2 pil pemecah misterius segera berbicara. 35.000 batu spiritual kelas rendah. Kali ini dialah yang pertama menawar. Miliki keunggulan sebagai penggerak pertama. Hanya saja dia belum merasa bahagia semenit pun. Di lantai kedua, suara jernih dan tajam seperti suara burung oyol terdengar santai. 50.000 batu spiritual kelas rendah. Untuk sesaat, semua orang yang hadir tercengang. Mereka semula mengira tidak akan ada seorang pun yang bertarung untuk pil pemecah misterius terakhir ini. Lagi pula, 35.000 batu spiritual kelas rendah sudah banyak. Tidak ada seorang pun yang suka dimanfaatkan. Meskipun ada banyak orang di alam pengumpulan dan yang hadir, kebanyakan dari mereka hanyalah kultivator independen dan tidak memiliki banyak batu spiritual di tubuh mereka. Hasil, mereka masih terlalu banyak berpikir. Pikiran orang kuat bukanlah sesuatu yang dapat mereka fahami. Sudah berapa lama seseorang benar-benar mengajukan penawaran lagi? Dan kali ini, angkat 15.000 batu spiritual kelas rendah secara langsung. Apa-apaan? Semua orang melihat ke arah lantai 2. Ketika saya melihat penawarnya ternyata adalah Xiang Qianqian. Banyak orang memilih tutup mulut. Sekte Haoyu. Tidak apa-apa. 40.000 batu roh atau 50.000 batu roh sepertinya tidak membuat perbedaan apapun baginya. Dan wajah orang yang berada di alam dan Ju itu langsung berubah sangat gelap. Pertama kali, dia pikir dia bisa menunggu. Jadi ketika harganya mencapai 35.000, dia tidak menaikkan harga lagi karena dia tidak ingin dimanfaatkan. Kali kedua, dia ingin mengikuti contoh Lishan dan mengulangi trik lamanya serta memenangkan pil pemecah misterius kedua dengan harga 35.000 batu spiritual kelas rendah. Tetapi harganya dinaikkan menjadi 5.000 batu spiritual yang membuatnya tercengang. Kali ketiga, orang yang bersaing dengannya untuk mendapatkan pil pemecah misterius sebenarnya adalah cucu dari tetua agung Sekte Haoyu. Itulah Sekte Haoyu. Bagaimana dia, seorang kultivator independen, memiliki sumber keuangan untuk bersaing dengan Sekte Haoyu? Dia mengepalkan tangannya dan akhirnya mengendurkannya tanpa doa. Sial! Dia mengumpat pelan dalam hatinya dan tidak punya pilihan selain menyerah dalam pertarungan. Zhao Xian tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Xiang Qianqian di lantai 2 dengan heran. Pada saat ini, Xiang Qianqian juga menatap Zhao Xian. Keduanya saling memandang. Xiang Qianqian tersenyum manis. Melihat ini, Zhao Xian juga tersenyum dan berkata, "Selamat kepada Nona Xiang Qianqian di lantai 2 karena telah menawar pil pemecah misterius ketiga seharga 50.000 batu spiritual kelas rendah." Zhao Xian gembira dalam hatinya. Awalnya dia mengira bahwa ketiga pil pemecah misterius ini paling banyak dapat menghasilkan 90.000 batu spiritual kelas rendah. Mungkin bahkan lebih rendah. Toh, ada 3. Meski persaingannya mungkin lebih ketat, harganya akan turun secara bertahap. Sesuatu menjadi lebih berharga apabila langka. Hasil. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya dari apa yang dipikirkannya. Harga 2 potong berikutnya lebih tinggi daripada yang pertama. Hal ini membuatnya mendesah dengan tulus. Masih terlalu banyak orang kaya di dunia. Bagi mereka, batu-batu spiritual ini mungkin tidak berbeda dengan batu-batu di pinggir jalan. Singkirkan seruan itu. Zhao Xian terus memulai pelelangan. Kemudian hidangan pembuka selesai dan lelang dilanjutkan. Hal berikutnya yang akan dilelang adalah seni bela diri. Zhao Xian membalikkan telapak tangannya, dan sebuah buku kuno diletakkan di telapak tangannya. Ada bekas pedang di buku itu. Tampaknya digambar dengan pena. Tetapi ketika melihat bekas pedang ini, orang-orang tidak dapat menahan rasa aura tajamnya.
Buku ini langsung menarik perhatian banyak orang. Seni bela diri ini disebut teknik pedang kincang. Kelasnya tidak tinggi, permukaan tanahnya kelas rendah. Zhao Xian memperkenalkan sambil tersenyum. Namun kata-kata ini baru saja diucapkan. Penonton yang tak terhitung jumlahnya tercengang. Apa-apaan? Seni bela diri tingkat rendah? Apakah Anda menyebut ini nilai rendah? Meskipun seni bela diri tidak jarang seperti seni bela diri tingkat dasar. Tidak peduli apapun, itu pasti bukan kelas tinggi. Lagi pula, seni bela diri semacam ini hampir tidak mungkin bisa dicapai oleh orang-orang kuat di alam Lowen. Bahkan seorang kultivator independen biasa di alam Judan akan kesulitan untuk memperoleh seni bela diri tingkat rendah. Tentu saja, untuk orang-orang penting di lantai 2. Kelas rendah memang tidak terlalu tinggi. Tidak mudah bagi kamar dagang Qingyun untuk mendemonstrasikan seni bela diri kelas rendah. Di lantai 2, di sebuah ruangan pribadi, seorang lelaki tua berambut putih berbicara perlahan dan membelai jenggotnya. Meskipun dia kurang tertarik pada seni bela diri tingkat rendah, dia sangat tertarik pada kamar dagang Qingyun. Dalam hal kelangkaan, seni bela diri kelas rendah bahkan tidak sebagus Poswandan, tetapi nilainya tidak jauh lebih rendah. Bagaimanapun, itu juga merupakan seni bela diri tingkat bumi. Baris pertama di lantai pertama. Banyak orang kuat di alam dan juga berbinar mata mereka saat melihat bahwa itu adalah seni bela diri tingkat rendah. Lagi pula, banyak di antara mereka yang masih berlatih seni bela diri Xuanji tingkat tinggi. Kelas rendah. Alam memiliki daya tarik yang besar bagi mereka. Adapun lelaki misterius berjubah hitam itu, dia bahkan tidak mengangkat kepalanya. Jelas sekali kurangnya minat. Segera, Zhao Xian mengumumkan dimulainya pelelangan. Kebanyakan orang yang meneriakan harga hanyalah beberapa elit di alam alkimia secara berurutan. Pada akhirnya, harga seni bela diri ini tidak terlalu tinggi. Tetapi bagaimanapun juga, ini adalah seni bela diri tingkat rendah, dan harganya tidak akan jauh lebih rendah, tidak peduli seberapa rendahnya. Harga lelang akhirnya ditetapkan pada 100.000 batu spiritual kelas rendah. Nyaris mencapai sasaran. Segera setelah itu, Zhao Xian mengeluarkan Shenfa tingkat rendah dan langkah nada untuk dilelang. Hasilnya mirip dengan Kincang Soju. 110.000 batu spiritual kelas rendah dilelang. Harga ini dapat diterima oleh Zhao Xian. Tidak peduli seberapa buruk harganya untuk seni bela diri tingkat bumi, tidak akan kurang dari ke-100.000. Kelasnya ada di sana. Namun bagi Zhao Xian, ia hanya menggunakannya sebagai hal transisi. Barang-barang yang akan dilelang nanti adalah yang paling menarik. Bab ke-29. Bab 29, Lelang. Senjata spiritual terhebat pedang Zixuan. Melihat Zhao Xian mengeluarkan 2 barang seni bela diri lokal untuk dilelang. Semua orang yang menyaksikan pelelangan pertama menatap kosong. Dari mana Zhao Xian mendapatkan semua harta karun ini? Lalu siapa yang tahu? Tapi yang pasti Zhao Xian pasti punya sumber barang tersembunyi. Lupakan saja, kenapa kita harus khawatir tentang ini? Tonton saja acara yang bagus. Xiao Yuhe juga dipenuhi dengan emosi. Akhirnya aku meremehkan Zhao Xian. Sungguh menakjubkan bagaimana Anda bisa mendapatkan begitu banyak harta hanya dalam 10 hari. Tidak heran Qin Shanyue tidak datang kali ini. Dia mungkin tidak ingin dipermalukan. Dia berpikir dalam hati. Seperti semua orang tahu, meskipun Qin Shanyue tidak datang, dia telah mengirim seseorang untuk mengawasinya. Dan orang ini saat ini berada di barisan belakang aula. Dia berpakaian cukup sederhana. Sekilas, dia tampak seperti seorang bartender. Pada saat ini, matanya terbelalak dan hatinya amat terkejut. Bukankah Tetua Agung mengatakan bahwa sumber barang-barang tersembunyi di kamar dagang Qingyun telah dirampok oleh mereka? Dia juga mengatakan bahwa Presiden Kamar Dagang Qingyun tidak boleh dapat menemukan harta karun yang bagus. Dia harus memperhatikan perubahan di wajah Zhao Xian dan menceritakan semuanya kepadanya ketika saatnya tiba. Ini, bagaimana dia harus melaporkannya? Lupakan saja.
Jawab saja dengan jujur. Memikirkan hal ini, dia menundukkan kepalanya dan berjalan keluar dari rumah lelang. Memanggil seorang anak laki-laki, menyerahkan sepucuk surat kepada pihak lain, membisikkan beberapa instruksi, dan akhirnya memberikan beberapa pecahan perak sebelum kembali ke rumah lelang. Pada saat yang sama, Zhao Xian juga sedang bersiap untuk mengumumkan barang-barang yang akan dilelang berikutnya. Kalian sudah menunggu lama. Kamar dagang Qingyun kita sangat lemah, dan barang-barang yang kita lelang sebelumnya mungkin tidak akan mampu menarik perhatian para petinggi di atas. Saya juga ingin mengundang Anda semua untuk memberi penghormatan. Zhao Xian pertama-tama sedikit melengkungkan tangannya ke arah lantai 2. Terdengar pula ledakan tawa dari lantai 2. Presiden Zhao bercanda. Bahkan kamar dagang teratas di Provinsi Beizhou tidak dapat dengan mudah mengambil harta karun ini. Meskipun benar bahwa harta karun ini tidak dapat menarik perhatian saya dan yang lainnya, ini tidak berarti bahwa keluarga ini tidak kaya. Li Shanlah yang bercanda. Zhao Xian dan Li Shan saling mengenal dengan baik dan menertawakan hal ini. Namun, saat Zhao Xian hendak melanjutkan bicaranya, Xiang Qianqian berkata dengan nada lembut. Apa yang dikatakan Presiden Zhao? Mungkinkah barang-barang yang akan dilelang selanjutnya juga sangat berharga bagi kita? Dan kata-kata ini membuat semua orang di tempat kejadian tidak bisa menahan diri untuk tidak berseri-seri. Sepertinya aku tidak bisa menyembunyikannya dari Nona Xiang. Zhao Xian tertegun sejenak, lalu terkekeh. Putar telapak tanganmu. Pedang ungu panjang digenggamnya erat. Senjata spiritual terhebat, pedang Zixuan. Pedang Zixuan keluar. Dalam sekejap mata semua orang tak dapat menahan diri untuk menatap. Ada banyak sekali orang kuat yang hadir, apalagi mereka yang berada di alam Danju. Bahkan mereka yang kuat di alam Lo Wen dapat mendeteksi keunggulan pedang Zixuan. Mendesis! Ini! Senjata spiritual! Ada banyak penonton yang tidak tahu apa-apa, yang hanya berseru kaget, tetapi tidak mengetahui nilai sebenarnya dari pedang Zixuan. Adapun orang-orang kuat di alam pengumpulan dan mereka bahkan gan berbicara. Dia hanya menatap pedang Zixuan, matanya penuh api. Zhao Xian tidak bermaksud untuk membangkitkan selera makannya. Pedang ini disebut Zixuan, dan ini adalah senjata spiritual tingkat atas. Wow! Begitu pernyataan ini keluar, seluruh tempat menjadi gempar. Senjata spiritual terhebat! Apa-apaan? Apa yang terjadi dengan kamar dagang Qingyun? Mengapa barang lelang kali ini lebih dibesar-besarkan daripada sebelumnya? Banyak pemirsa yang tidak dapat menahan diri untuk berseru. Lagi pula, pada pelelangan terakhir, Zhao Xian paling banyak hanya mengeluarkan senjata spiritual kelas menengah. Kali ini lebih baik. Langsung menjadi senjata spiritual terbaik. Seberapa berhargakah senjata rohani yang terbaik? Melihat seluruh provinsi Beizhou, jumlahnya pasti tidak lebih dari 30. Bukan karena senjata spiritual terbaik terlalu sulit untuk dibuat. Tetapi bahan-bahan yang dibutuhkan untuk menempa senjata spiritual terbaik terlalu keras dan langka. Bagaimana cara menempa senjata spiritual terbaik jika Anda tidak bisa mendapatkan bahannya? Belum lagi dengan bahan yang ada pun, tidak semudah itu untuk berhasil dalam penempaan. Oleh karena itu, nilai dari senjata rohani yang terbaik tentu tidak perlu dijelaskan. Hanya lebih tinggi dari kristal giok Tianmu yang dilelang terakhir kali. Kristal giok sumsum surgawi hanyalah bahan untuk menempa senjata spiritual terbaik, dan ini merupakan senjata spiritual berkualitas tinggi yang sesungguhnya. Mana yang lebih ringan dan mana yang lebih penting, semua orang tahu. Ini! Xiao Yuhe juga menatap dengan mata terbelalak. Matanya penuh ketidakpercayaan. Senjata spiritual terbaik. Bahkan untuk persekutuan pedagang Zunyu, akan sulit mendapatkannya, bukan? Bagaimana Zhao Xian melakukannya? Bisakah Anda benar-benar mendapatkan senjata spiritual tingkat tinggi? Lantai kedua. Cahaya aneh muncul di mata indah Qianqian. Senjata spiritual terbaik tetaplah pedang.
Apakah pedang itu bernama Sichuan? Saya mengetahui total 28 senjata spiritual berkualitas tinggi di Provinsi Beizhou, di antaranya hanya ada 3 pedang, dan tidak ada yang disebut Sichuan. Memikirkan hal ini, Xiang Qianqian menarik napas dalam-dalam. Dengan kata lain, senjata spiritual berkualitas tinggi ini disempurnakan oleh Zhao Xianxin. Salah satu. Saya mendapatkannya dari tempat lain. Tidak peduli yang mana, itu menunjukkan bahwa metode Zhao Xian tidak sederhana. Hei Hu, turunlah dan minta seseorang untuk mengembalikan suratku ke klan. Xiang Qianqian berpikir sejenak, mengeluarkan pena dan kertas dari cincin penyimpanan, dan menulis beberapa kata. Tulisannya rapi dan elegan. Setelah menulisnya, serahkan langsung ke Hei Hu. Wajah Black Tiger tampak kebingungan. Saya tidak mengerti mengapa wanita muda itu begitu mementingkan kamar dagang di kota kecil. Namun dia tetap menerima pesanan dan pergi turun untuk membuat pengaturan. Pada saat yang sama, Li Shan pun berdiri sambil berteriak swoosh. Matanya tertuju pada pedang Sichuan di tangan Zhao Xian. Senjata spiritual terhebat. Jika aku tahu lebih awal, aku akan menabung untuk benda ini. Penyesalan tampak di wajahnya. Pada pelelangan sebelumnya, dia akan mengambil kristal giok sumsum surgawi, hanya untuk membuat senjata spiritual berkualitas tinggi miliknya sendiri. Tetapi sekarang, setelah kristal giok sumsum surgawi yang paling langka dan langka tersedia, masih ada 1 atau 2 bahan yang hilang. Di antara semuanya, batu api ilahi juga merupakan salah satunya. Hasilnya, Zhao Xian sekarang langsung mengeluarkan senjata spiritual berkualitas tinggi. Hal ini membuatnya menatap Zhao Xian dengan sedikit keluhan. Kalau tadi kau sudah memberitahuku kalau kau punya senjata spiritual terbaik, kenapa dia melelang kristal giok sumsum surgawi? Namun kemudian saya memikirkannya. Kalau tadi dia bilang punya senjata spiritual terhebat, siapa yang berani melelang kristal giok sumsum itu dengan harga semahal itu? Waktunya kembali. Dia mendesah diam-diam. Lalu dia menoleh dan melirik orang lain di lantai 2. Tidak ada satupun di antara mereka yang statusnya lebih rendah dari mereka, apalagi sumber daya keuangannya. Meskipun dia adalah penerus sejati nomor 1 dari sekte Liu Yun dan memiliki latar belakang keluarga yang kaya, itu tidak lebih dari itu. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan seluruh sekte? Mungkin itu tidak mungkin. Li Shan mendesah. Namun saya tidak berniat menyerah begitu saja. Bagaimana jika ada kesempatan? Suasana di hadapanku menjadi semakin hidup. Zhao Xian juga tahu bahwa waktunya telah tiba. Tidak ada lagi omong kosong. Dia membuka mulutnya dan berkata, senjata spiritual pamungkas, pedang Sichuan, memiliki harga awal 50.000 batu roh kelas rendah. Lelang sekarang resmi dibuka. Pembukaan itu langsung mengejutkan para penggarap independen di bawah. Ibu saya, harga awal adalah 50.000 batu spiritual kelas rendah. Sungguh berlebihan. Namun mereka segera menerimanya. Bagaimanapun, inilah senjata rohani terhebat. Jangan katakan apapun lagi. Mereka dianggap beruntung karena dapat melihat senjata spiritual terbaik dilelang dalam kehidupan ini. Lagi pula, sebagian besar pendeta mungkin tidak dapat melihat senjata spiritual berkualitas tinggi sampai mereka mati karena kelelahan. Dan mereka sekarang telah mencapai prestasi ini. Mengenai kekhawatiran apakah seseorang akan menawar. Ini bahkan lebih tidak berdasar. Karena detik berikutnya setelah Zhao Xian berbicara, suara yang tebal dan kuat datang dari lantai 2. 100.000 batu spiritual kelas rendah. Bab ke-30. Bab 30. Kontes antara sekte Hong Marshal Dao dan sekte Hao. Ketika semua orang mendengar ini, mereka begitu takut hingga hampir kencing. Apa-apaan? Membuka mulut akan menggandakan harganya. Apakah kamu ingin menjadi begitu keras kepala? Di lantai 2, Li Shan juga tercengang oleh lolongan tiba-tiba itu. Siapakah yang begitu bodoh dalam hal etika bela diri? Datang dan mematok harga setinggi itu? Ketika saya berbalik untuk melihatnya,
saya langsung merasa senang. Karena ada sosok yang dikenalnya di ruangan pribadi tempat suara itu berasal. Anehnya, Tetua Hong dari sekta Marshall Daulah yang bersaing dengannya untuk mendapatkan kristal giok sumsum surgawi pada pelelangan terakhir. Pada saat ini, si tetua tampaknya menyadari tatapan Lisan dan langsung melemparkan tatapan provokatif. Seolah berkata, kau berhasil menjemputku terakhir kali, sekarang mari kita lihat bagaimana kau bertarung denganku. Lisan melirik orang di sebelah orang tua itu. Itu adalah seorang pria parubaya baik hati yang mengenakan gaun sederhana. Kelihatannya sangat biasa. Namun kekuatan mengerikan yang terkandung dalam tubuhnya. Tetapi hal itu membuat Lisan tidak bisa menahan diri untuk berhenti bernafas. Kekuatan orang ini mungkin setidaknya berada di alam dan lapisan ke-7. Sekta Hong Marshall Dao benar-benar bersedia mengirim orang seperti itu turun gunung untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Dia mendesah diam-diam. Faktanya, dia juga menyebutkan kamar dagang King Yun ke sekta Liu Yun. Akan tetapi, sekta tersebut memiliki hal yang lebih penting untuk ditangani sekarang, jadi mereka tidak menganggapnya serius. Dia hanya bisa melakukannya sendirian. Satu orang pasti tidak dapat dibandingkan dengan satu sekte. Tetapi, tidak apa-apa jika merasa sedikit mual. Dia memperkirakan batu-batu spiritual di tubuhnya. Tanpa ragu-ragu, dia langsung berteriak. 150.000 batu spiritual tingkat rendah. Nada suaranya tampak cukup tenang, dan setelah dia selesai berteriak, dia bahkan melemparkan pandangan provokatif ke arah sekte Hong Marshall Dao. Sekte Hong Marshall Dao memiliki keluarga yang kaya. Bagaimana mungkin senjata spiritual kelas atas hanya bernilai 100.000 batu spiritual kelas rendah di matamu? Kalau begitu, tampaknya senjata spiritual yang disempurnakan oleh sekte Hong Marshall Dao juga tidak sebagus itu. Kata-kata ejekan ini langsung membuat wajah tetua Hong sekte Marshall Dao memerah. Bagaimana ini bisa menjadi sebuah ejekan? Ini adalah tamparan di wajah lamanya. Anda! Dia berdiri dengan marah dan menunjuk ke arah Lisan. Tetapi pada saat ini, pria parubaya di sebelahnya melambai perlahan. Mengapa kamu masih muda tersinggung setelah bertahun-tahun? Maaf, Paman. Melihat hal itu, sang sesepuh pun segera menundukkan kepalanya dan mengakui kesalahannya. Usiamu hampir 100 tahun, saatnya untuk menjadi lebih dewasa dan mantap. Setelah memarahi pria parubaya itu, dia melirik Lisan dengan ringan. Lisan segera menutup mulutnya. Orang ini, dia tidak mampu membelinya. Lelang berlanjut. Lisan benar. Bagaimana mungkin bisa mendapatkan senjata spiritual tingkat atas dan 100.000 batu spiritual tingkat rendah? Belum lagi 100.000, bahkan ke 300.000. Tidak. Tawaran Lisan hanya bertahan 10 napas. Orang lain berteriak. 230.000 batu spiritual kelas rendah. Kali ini bukan orang di lantai 2 yang mengajukan penawaran. Namun, yang duduk di barisan pertama aula itu adalah seorang pria kuat di alam dan Ju. Dia adalah pria misterius berjubah hitam yang duduk di depan. Sebelumnya, orang tidak bisa melihat atau mendengar kegembiraan atau kemarahannya. Tapi kali ini, ada kegembiraan yang jelas dalam suaranya. Senjata spiritual berkualitas tinggi ini sangat menarik baginya. 300.000. Seseorang mengajukan penawaran lagi. Itu Siang Kian. Ia pun mulai turun dari panggung dan memasuki sesi jepretan. Tetapi mengingat betapa berharganya senjata spiritual tingkat atas, bahkan nama sekte Haoyu tidaklah begitu berguna. 320.000. 330.000. Sekte ini akan menawarkan 350.000 yuan. Tak lama kemudian seseorang melanjutkan bicaranya. Dan itu berkesinambungan. Teriakan harga yang terus-menerus ini pun sangat menghibur bagi pemirsa yang tak terhitung jumlahnya di bawah. Inikah nikmatnya melempar koin? Rusak. Mendengarkanku, aku merasa 50.000 batu spiritual kelas rendah tidak terlalu banyak.
Rekan Taois, harap tenang. Dilihat dari pakaianmu, 50.000 batu spiritual kelas rendah akan cukup bagimu untuk bergaya selama beberapa tahun. Sekta itu masih kaya. Itu salah. Sekta-sekta teratas sangat kaya, tetapi sekta-sekta kecil juga tidak punya banyak uang. Penonton banyak berbicara dan menonton dengan penuh minat. Meski mereka tidak dapat berpartisipasi, mereka menyaksikan sekelompok orang besar bertarung demi suatu harta karun. Masih cukup keren. Ini seperti menonton pertunjukan besar. Tak hanya mereka, Zhao Xian pun menyaksikan dengan gembira. Dengan daya tarik senjata spiritual terbaik, dia tidak perlu lagi dengan sengaja mengucapkan kata-kata menggoda. Dia juga gembira dan santai. Pada saat yang sama, dia juga sangat penasaran dengan pedang Zishuan ini. Berapa harga yang bisa diperoleh pada pelelangan? Melihat harga lelang langsung mencapai 400.000 yuan, trennya bahkan belum berhenti. Dia malah makin gila kegirangan. Jika aku memenangkan ini, ditambah harta lainnya, itu akan menjadi akhir. Semakin dia memikirkan Zhao Xian, semakin bersemangat pula dia jadinya. Tentu saja, dia tidak menunjukkannya. Masih menyaksikan adegan ini dengan ekspresi tenang. Tak lama kemudian, harga pedang Zishuan mencapai angka yang mengerikan, 450.000. 450.000 batu spiritual kelas rendah. Sungguh berlebihan. Di tribun sisi lain, Chan Yunhei dan 3 orang lainnya semuanya terkejut. Tidak sekarang. Bahkan di masa kejayaan kamar dagang Qingyun, sangat jarang ada harta karun yang dilelang dengan harga selangit yakni 450.000 batu spiritual kelas rendah. Tak satu pun dari mereka sering bertemu. Saya tidak menyangka akan melihatnya lagi sekarang. Presiden benar-benar seorang dewa. Chan Yunhei mendesah tulus. Ya, meskipun pasukan barang-barang tersembunyi telah terputus, Presiden masih mampu menghasilkan begitu banyak harta karun yang bagus, dan bahkan senjata spiritual berkualitas tinggi. Bagaimana Presiden mendapatkannya? Lin Yao tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Chan Yunhei dan Zhu Ming keduanya menggelengkan kepala. Tiba-tiba Zhu Ming tampak teringat sesuatu dan tak dapat menahan diri untuk berkata. Katakan padaku, apakah Presiden sudah mengantisipasi bahwa pasokan barang tersembunyi akan diputus oleh kamar dagang pencari bulan, jadi dia menyimpan barang-barang ini terlebih dahulu? Begitu kata-kata itu keluar, mata 2 orang lainnya tiba-tiba berbinar. Dari sudut pandang Presiden, hal ini memang sangat mungkin terjadi. Ya, hal semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak heran Presiden mengatakan kepada kita untuk tidak khawatir. Semakin mereka memikirkannya, semakin mereka bertiga mengagumi dan memuja Zhao Xian. Sayang sekali, jika Presiden mengambil alih saat kamar dagang Qingyun berada di puncaknya, mungkin puncak kamar dagang Qingyun kita akan lebih mengerikan. Bahkan tidak harus terbatas pada provinsi Beizhou. Chan Yunhei tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Mendengar ini, Lin Yao dan Zhu Ming tidak bisa menahan diri untuk tetap diam dengan sedikit kekecewaan di mata mereka. Tidak apa-apa, belum terlambat. Lin Yao adalah orang pertama yang pulih dengan semangat membara di matanya. Dengan kemampuan Presiden saat ini, dia mungkin dapat memimpin kamar dagang Qingyun kita keluar dari provinsi Beizhou di masa depan. Kamar dagang Zunyu bukanlah musuh Presiden Ye. Sementara mereka bertiga berdiskusi dan mendesah. Suara lelang di lapangan akhirnya mereda. Sekarang harga pedang Zixuan telah mencapai 500.000 juta. Dan penawaran masih berlangsung. Selain sekte Hong Martial Dao, hanya sekte Haoyu yang diwakili oleh Xiang Qian yang tersisa. Pada kekuatan, sekte Hong Martial Dao secara alami lebih rendah daripada sekte Haoyu. Namun jika menyangkut latar belakang keluarga, sekte Hong Martial Dao mungkin tidak kalah dengan sekte Haoyu. Lagi pula, sekte Hong Martial Dao adalah ahli dalam pemurnian senjata. Tentu saja tidak ada kekurangan batu spiritual. Sebelumnya, gereja Presbyterian sekte Hong Martial Dao dicuri oleh Li Shan.
Itu sepenuhnya karena dia tidak mengetahui keberadaan kristal giok sumsum surgawi saat dia turun gunung, jadi dia tidak membawa banyak batu spiritual bersamanya. Kali ini sekte Hong Marshall Dao sudah siap sedia. Tentu saja itu tidak dapat dihindari. Siang Kian tidak berniat menyerah begitu saja. Kedua sekte itu datang dan pergi. Dalam satu gerakan, harga pedang Zishuan dinaikkan menjadi 600.000. 600.000. Harga ini sudah sedikit premium untuk senjata spiritual terbaik. Harga senjata spiritual berkualitas tinggi hanya antara 500.000 dan ke 600.000. Lebih jauh ke atas. Itu akan menjadi kerugian uang. 650.000. Di ruang pribadi sekte Hong Marshall Dao, pria parubaya itu masih berbicara dengan ekspresi tenang. Siang Kian menyipitkan matanya dan terus mengikuti harganya. 670.000. 700.000. Begitu dia selesai berbicara, pria parubaya itu segera mengikuti harganya. Hal ini membuat Siang Kian sedikit mengernyit. Nona, jika harganya naik, kerugiannya akan sangat besar. Meskipun senjata spiritual terbaik itu langka, namun tidaklah penting. Harimau hitam di sebelahnya memperingatkan. Ada banyak senjata spiritual berkualitas tinggi di sekte Haoyu mereka, jadi tidak perlu terpaku pada yang ini. Siang Kian mengabaikannya, tetapi berbalik untuk melihat Zhao Xian di luar lapangan. Pada saat ini, Zhao Xian sedang menyeruput teh dengan puas, merasa tenang. Siang Kian sedikit mengernyit saat melihat ini, tetapi kemudian dia tampaknya telah menemukan sesuatu. Alisnya tiba-tiba mengendur dan matanya berbinar. Kemudian, dia benar-benar berhenti menyebutkan harganya. Saya melihat tidak seorang pun menyebutkan harganya untuk waktu yang lama. Baru pada saat itulah Zhao Xian meletakkan tehnya. 700.000 sekali, 700.000 2 kali, 700.000 3 kali. Selamat kepada senior sekte Hong Marshall Dao karena berhasil melelang pedang Xuan Ungwini seharga 700.000 batu spiritual kelas rendah. Zhao Xian menangkupkan tangannya dan mengucapkan selamat. Hatiku pun makin gembira. Bab ke-31.